Sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang digelar Senin kemarin rupanya harus ditunda oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak hadir. Atas ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat, sidang pra-peradilan ditunda sementara selama 1 pekan, yaitu pada 1 Juli 2024 mendatang. Melihat kekecewaan dari pihak Peggy Setiawan, lantas seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara menilai bahwa ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat adalah sebuah hal wajar, namun beresiko jika di sidang kedua tetap mangkir. Seperti apa Deoli Pa menilai Peggy Setiawan bisa saja memenangkan sidang pra-peradilan itu jika bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak Polda Jawa Barat sangatlah lemah. Seperti apa pula Deoli Pa yang memiliki pengamatan bahwa pihak kepolisian akan sulit untuk membuktikan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan Vina karena persidangan kasus Vina sebelumnya pun sudah ingkrah. Hingga pastinya alat bukti yang sempat digunakan pada persidangan sebelumnya sangat sulit untuk ditemukan kembali. Lalu, bagaimana tanggapan pihak kepolisian yang justru meyakini bahwa Peggy yang ditangkap adalah benar pelakunya? Di sisi lain, seperti apa Kamarudin Simanjuntak yang masih yakin dengan sosok Peggy sebagai dalang di balik kasus Vina Cirebon? Karena Kamarudin berpatokan kepada hasil penyelidikan polisi yang mengatakan bahwa Peggy memiliki beberapa berkas milik pelaku. Hingga ada beberapa kejanggalan dalam berkas pribadi Peggy Setiawan seperti 3 KTP milik Peggy dan orang tuanya. Dan bagaimana pula kuasa hukum Peggy Setiawan yang sempat sambangi KPK untuk meminta pengawalan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang pra-peradilan atas pemohon Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang digelar pada Senin kemarin rupanya harus ditunda oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena pihak termohon yaitu kepolisian daerah Jawa Barat tidak hadir. Hal itu pun menuai atensi publik dan praktisi hukum Deoli Payumara. Ya, Deoli Pa melihat bahwa pihak Polda Jawa Barat absen pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin sebuah hal wajar. Karena bisa saja pihak Polda Jawa Barat sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk sidang pra-peradilan yang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024 nanti. Namun, Deoli Pa pun juga menghimbau kepada Polda Jawa Barat jika absen untuk kedua kalinya pada sidang pra-peradilan justru akan membuat kemungkinan Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan tersebut menjadi kecil dan nama institusi Polri pun dipertaruhkan. Lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi pada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mengaruhi, saya abaikan. Terima kasih, tidak ada keuntungan. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan? Nanti hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan Perkara pra-peradilan dari Peggy pada hari ini dilakukan, tapi kemudian tergugat yaitu pihak Polda Jawa Barat itu tidak hadir. Bagi saya itu sih persoalan biasa-biasa saja gitu, kan nggak mesti harus hadir di hari sidang pertama. Jadi di sidang berikutnya ya bisa jadi hadir kan gitu kan. Nah, tanggapan saya adalah mungkin pihak Polda Jawa Barat berhati-hati dalam menyikapi gugatan ini, gugatan pra-peradilan. Mungkin mereka ambil waktu lebih
seminggu dulu untuk menyiapkan apa-apa yang menjadi bahan-bahan mereka untuk menangkis gugatannya dari pra peradilan dari Peggy, dari pengacaranya Peggy ya. Jadi mereka ambillah seminggu. Itu pertama, itu pandangan baik kita. Atau mereka mungkin secara administrasi belum siap membuat surat kuasa. Itu paling sederhana, artinya karena surat kuasa belum siap, terus siapa yang nanti akan menjadi pembela Polda Jawa Barat juga belum siap, jadi mereka mungkin berhati-hati mundur 1 minggu. Tapi 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 1 Juli, ketika mereka sendiri tidak hadir, nah ini beresiko nanti Polda Jabar akan bisa kalah nih dalam gugatan pra peradilan. Selain itu, Deolipa pun juga menilai pada sidang pra-peradilan ini bahwa kemungkinan besar Polda Jawa Barat jika memenuhi bukti dan syarat-syarat yang kuat akan dengan mudah memenangkan pra-peradilan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pihak Peggy akan menang. Karena jika dari bukti-bukti yang ada di tangan Polda Jawa Barat memang cukup lemah untuk mengarah ke Peggy adalah pembunuh dari kasus Vina dan Eki. Perkaranya si Vina dan Eki ini sudah pernah dipersidangkan di pengadilan pada 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Tentunya barang-barang bukti yang dulu ada, yang sudah dikuasai oleh kepolisian pada masa lalu itu dari Polres Cirebon, sudah diserahkan ke pihak kejaksaan pada waktu itu juga. Kemudian dipersidangkan, sehingga alat bukti ini ada di pihak kejaksaan. Kemudian ketika masuk pengadilan, alat bukti ini kan masuk ke pengadilan sebagai barang bukti. Nah, setelah sidang dan diputus, tentunya alat bukti ini apakah masih di kejaksaan atau sudah dikembalikan lagi ke kepolisian. Pada umumnya barang-barang bukti itu nyangkut di kejaksaan, disimpan di jaksa, baik pisau mungkin, baik alat pemukul mungkin, baik kayu mungkin, baik kendaraan mungkin, itu pasti sudah menjadi barang bukti di pengadilan sebelumnya. Nah, untuk kasus Peggy, tentunya alat bukti ini juga yang akan dipakai. Pertanyaannya adalah kita balik, sekarang di mana alat bukti tersebut? Kalau alat bukti tersebut kemudian ada di kepolisian lagi, syukur. Cuman kan bagaimana membuktikan alat bukti itu yang dipakai oleh Peggy? Siapa yang menyaksikannya? Nah, kan ini juga lemah, begitu. Jadi banyak sekali kelemahan dalam pembuktian. Makanya ini adalah perkara yang kelamaan, yang 8 tahun yang lalu, sehingga sudah benar-benar sumir deh. Makanya banyak yang bilang ini perkara kacau nih. Sebelumnya, pihak kepolisian sudah sempat terang-terangan bahwa pastinya mereka pun menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka melalui beberapa proses dan juga pertimbangan khusus yang dilakukan. Dan tentu tidak mungkin jika pihak kepolisian menetapkan Peggy sebagai tersangka secara asal-asalan. Pihak kepolisian pun hingga kini masih yakin bahwa memang Peggy adalah dalang di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan Deolipa pun memiliki pengamatan yang berbeda bahwa pihak kepolisian justru akan kesulitan untuk membuktikan Peggy Setiawan adalah tersangka yang memiliki keterkaitan dengan pembunuhan kasus Vina. Karena persidangan kasus Vina sebelumnya, tepatnya di tahun 2016 silam sudahlah ingkrah. Hingga pastinya alat bukti yang sempat digunakan pada persidangan kala itu sangat sulit untuk ditemukan kembali. Dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Kalau menunjukkan siapa itu Peggy, alat-alat bukti foto-foto itu bisa dipakai untuk menunjukkan bahwasanya si Peggy yang itu adalah yang itu, kan begitu. Jadi si Peggy yang di foto ini adalah si Peggy yang ini. Tapi alat bukti ini tidak bisa membuktikan bahwasanya si Peggy adalah melakukan pembunuhan. Gitu. Jadi ini alat bukti sekunder untuk menunjukkan identitas saja. Tapi tidak untuk menunjukkan bahwasanya si Peggy adalah pelaku. Tapi untuk dia melakukannya sendiri, alat buktinya kan kita belum dapat. Belum ada kita punya alat bukti bahwasanya si Peggy melakukan. Apakah ada 2 saksi yang menyatakan Peggy melakukan dan melihat langsung apakah alat bukti yang dipakai untuk memukul itu ada sidik jarinya Peggy atau apa, kita belum tahu. Biasanya
kalau perkara-perkara sudah inkrah, itu alat buktinya juga dimusnahkan. Makanya kemungkinan besar alat bukti ini musnah sebenarnya. Pihak kepolisian pun juga menjelaskan bahwa mengungkap tentang para terpidana yang mengajukan gerasi dengan sadar mereka mengaku apa yang mereka lakukan. Lantas, mengapa pihak kepolisian bisa meyakini bahwa Peggy yang ditangkap ini sebagai pelakunya? Hal itu lantaran bukan hanya karena bukti yang kuat, namun pihak polisi pun sudah melewati proses yang begitu panjang hingga membuat Peggy sempat berpindah-pindah tempat. Namun menurut Deolipa, justru jika Peggy bisa memenangkan pra-peradilan, seharusnya Peggy pun dibebaskan saja. Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak. Tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah, atas izin Gusti Allah, semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tindak pidana tersebut. Dan untuk pengungkapan tersebut bukan hanya karena pemeriksaan saksi-saksi saja, tetapi juga didukung dengan pemeriksaan ahli yang memperkuat semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Peggy alias Peron. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya bisa terjadi. Tapi lebih kepada karena kemudian bukti-buktinya sudah melemah, saksi-saksi juga lemah. Kalau dipaksakan juga, ya nanti hakim akan memutus ya, daripada kita pakai bukti lemah, saksi lemah, ya sudah lepaskan aja lah dipersidangkan. Jadi potensinya tinggi kesananya. Peggy dilepaskan di persidangan utama, di mana dia didakwa melakukan pembunuhan tapi tidak terbukti, atau kurang bukti atau kurang saksi, jadi dilepaskan. Makanya baiknya supaya nggak dipermalukan, banyak dipermalukan oleh siapapun juga nih, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, ya sudah baiknya sih ya dilepaskan aja dulu deh, gitu kan, tanpa reserve, maksudnya tanpa ada pra-peradilan. Lantas, seperti apakah Kamarudin Simanjuntak yang masih yakin dengan sosok Peggy sebagai dalang di balik kasus Vina Cirebon? Karena Kamarudin pun berpatokan kepada hasil penyelidikan polisi yang mengatakan bahwa Peggy memiliki beberapa berkas milik pelaku hingga ada beberapa kejanggalan dalam berkas pribadi Peggy seperti 3 KTP milik Peggy dan orang tuanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bawade, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selain Deolipa Yumara yang menanggapi atas ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, pengacara Kamarudin Simanjuntak juga turut menanggapi. Ya, menurut Kamarudin Simanjuntak yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi via Zoom bahwa dirinya melihat dari yang sudah-sudah, kemungkinan besar pihak kepolisian akan hadir pada sidang kedua. Hal itu pun terjadi karena apa yang disidangkan pada sidang pra-peradilan bukanlah hal pokok yang akan masuk kepada perkara sidang utama.
Jadi, kemungkinan besar ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat lantaran mereka pun masih harus menyiapkan berkas-berkas perkara. Kalau tanggapan saya biasanya itu pengadilan dalam hal ini kepolisian tidak hadir pada sidang pertama, tapi pada panggilan kedua hari Senin depan pasti hadir. Kalau analisa saya mereka tidak hadir pada sidang pertama, kemungkinan besar itu bisa jadi sudah P21 minggu ini, atau kemungkinan besar minggu depan mereka hadir tapi mereka mempersiapkan segala sesuatu sehingga ketika sidang minggu depan atau misalnya minggu ini sudah P21 itu pasti dimenangkan oleh pihak kepolisian. Kalau pra peradilan kan pembuktiannya kan formal, jadi yang dilihat itu adalah saksi-saksinya. Nah, kemudian apakah polisi punya saksi? Tentu dia sudah punya 8 terpidana. Kemudian apakah dia punya surat? Tentu dia punya surat juga yang menyatakan Peggy Setiawan itu dari SD, SMP, SMA itu di Cirebon. Kemudian petunjuk itu menurut saya sih kepolisian sudah punya. Tapi apakah Peggy Setiawan melakukan pembunuhan? Nah, itulah yang perlu dibuktikan itu. Selain itu, Kamarudin pun juga masih yakin dengan sosok Peggy sebagai dalang di balik kasus Vina Cirebon. Karena Kamarudin berpatokan kepada hasil penyelidikan polisi yang mengatakan bahwa Peggy memiliki beberapa berkas milik pelaku. Hingga ada beberapa kejanggalan dalam berkas pribadi Peggy Setiawan seperti 3 KTP milik Peggy dan orang tuanya. Kalau misalnya benar kata polisi, dia punya bukti 8 tahun lalu seperti katakanlah punya identitas SD, SMP, SMA, kemudian punya KTP katanya 3 atau punya nama 3. Nah, menurut saya sih harusnya benar Peggy Setiawan pelakunya gitu loh. Kalau sudah di P21 tidak bisa dibebaskan tentunya. Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Peggy Setiawan yang sempat menyambangi KPK untuk meminta pengawalan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, kuasa hukum dan ibunda Peggy Setiawan Kamis 20 Juni 2024 lalu sempat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meminta bantuan pengawalan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar kemarin, Senin 24 Juni 2024. Hal itu pun beralasan karena adanya kecurigaan dari kuasa hukum Peggy dengan hasil putusan sidang Vina Cirebon yang sebelumnya. Dan ia pun khawatir terjadi suap juga dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Atas adanya dugaan suap tersebut, pihak Peggy pun meminta bantuan pengawasan dari KPK lantaran menduga bahwa pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki tidak ditangkap namun dilindungi hingga akhirnya orang tidak bersalah yang menjadi korbannya. Putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup, yang 8 tahun ya. Ketika kami baca putusan pengadilannya, tidak pernah ya mengejar motif. Tidak pernah mengejar motif. Artinya kalau mengejar motif
ya, dengan fakta visum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya, ini adalah orang yang dendam. Kalau orang yang dendam, orang yang kenal. Kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama. Nah, ini 8 terpidana yang tidak kenal sama sekali. Jadi kami khawatir kan, ya, kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap, dilindungi kan. Kemudian ini yang tidak melakukan dihukum. Yang memang udah putusan pengadilan, tapi kan temuan-temuan ini juga harus kami sampaikan agar masyarakat tahu, agar ini menjadi novum. Makanya sudah muncul kan 3 akbar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Dumdiana akan mengakui seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saksi kayak Okta, Pram, Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu. Sebagian 5 terpidana itu, jadi tidak melakukan. Nah, jadi kami khawatir asal nangkap saja, kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa, ya, tapi tetap dipaksakan. Sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu, kan kami khawatir pasti ada, mohon maaf ya, kami menduga kan ada suap nanti kan. Nah, silakan itu sudah selesai. Tapi buat Peggy Setiawan, kami kawal ke berbagai lini, ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini. Kami butuh keadilan sebenarnya, karena klien kami, anaknya ibu ini, ya, Peggy Setiawan ini tidak melakukan, ada di Bandung. BAP-nya juga, ya, saya buka, itu dalam BAP-nya dapat salinan. Semuanya tidak tahu. Jawabannya orang tidak melakukan, bagaimana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.